Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Plus Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Fathur Rahman, mahasiswa PPG PAI batch 3 tahun 2025 dengan nomor NIM 5252112300. Pada hari ini Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 6 Kuningan kelas 11 dengan materi pengurusan jenazah. Demikian, terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik. Masih semangat belajar? Masih. Coba dong tepuk semangat. Tepuk semangat. Alhamdulillah pada siang hari ini kita ketemu lagi di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tentunya pada kesempatan materi siang hari ini kita akan belajar tentang kewajiban untuk mengurus mayit. Tapi sebelumnya saya akan pimpin dulu untuk membaca doa bersama-sama. Silakan kita berdoa dan nanti dilanjutkan bersama-sama dengan membaca Asmaul Husna. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Mari kita bersama-sama membaca doa atau membaca Asmaul Husna. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam bin nabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta rasuluna ridhaka maktubuna dunyana wa ukhana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz wa alihi wa sahbihi alaihi wa amin ya Allah amin amin ya Allah amin ya Allah amin istajib du'ana. Ya, terima kasih atas doa dan atas Husna. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa dipahami dan bisa berjalan seperti biasanya. Amin. Sebelum saya memulai kegiatan pembelajaran, saya akan melakukan terlebih dahulu yang hadir pada pagi hari ini. Yang pertama, menandatangan Adelia Farhatul Jannah. Adelia. Kemudian Ahmad Falsat Jailani. Sakit apa ya? Kurang maaf. Pada cuma hari ini sakitnya? Kemarin hadir? Iya. Kemudian Aira Lobita Putri. Hadir ya. Alvin Hendriana. Terakhir Rifki Dewi Riyandi. Ya, berarti yang sakit pada hari ini sebanyak 3 orang. Ya. Semoga sakitnya cepat sembuh dan bisa belajar lagi seperti hari-hari yang sudah kemarin. Kemudian
nanti sebelum pembelajaran, mohon maaf nanti setelah disampaikan nanti tujuan dan apa namanya tujuan materi, diharapkan nanti kalian bisa mempresentasikan materi yang sudah didesain oleh saya sendiri. Nanti kalian dibikin kelompok, kita bikin menjadi 4 kelompok. Ya, kenapa 4 kelompok? Karena sesuai materi kita, biarlah jumlah anggota kelompok. Oke, sudah siap menerima materi pada pagi siang hari ini? Ya. Oke, siap ya. Materi pada siang hari ini yaitu tentang pengurusan jenazah. Ada berapa gambar? Jadi kira-kira kewajiban untuk mayit, kewajiban orang hidup kepada mayit ada berapa kira-kira? Dilihat dari gambar satu, kira-kira apa ini? Gambar yang pertama yang pakai kir. Memandikan, betul. Yang kedua? Mensolatkan. Ini ya, praktek mensolatkan. Padahal apa ini gambarnya ada orang Jawa, ada orang Indonesia. Ya. Kemudian kewajiban untuk orang ini yang ketiga apa? Mengkafani. Ya, ini mengkafani ya. Ini sedang mengkafani mayit. Bukan sedang mengikat sesuatu apa itu sedang mengkafani mayit, yaitu gambar ya. Terus yang terakhir kewajiban orang hidup untuk orang mati yaitu nah, sebagaimana layaknya manusia yang normal. Oke, sampai di sini dulu. Nanti ada 4 kewajiban bagi mayit. Urusannya yang pertama memandikan, yang kedua mensolatkan, yang ketiga mengkafani, yang keempat menguburkan. Nah, nanti dari sini kamu jangan bertanya, karena ini kan kewajiban. Kalau di luar daripada kewajiban, nanti berarti jangan bertanya, Pak, bagaimana kalau hukumnya tahlil? Nah, tahlil ataupun takziah ataupun ikut ke kuburan, di luar daripada itu hukumnya bisa menjadi sunnah, bisa menjadi keutamaan, bisa menjadi yang lainnya, tergantung. Pokoknya kewajibannya sesuatu yang wajib itu nanti yang harus dilakukan. Cuma 4 ini. Nanti tahlil nggak wajib, takziah nggak wajib, tapi nanti masuknya ke sunnah ataupun ke apa atau kemana nanti intinya nanti apa. Ya, kita yang materi siang hari ini adalah tentang kewajiban mengurus. Ya, diharapkan nanti kalian setelah mempelajari pengurusan mayit, ya diharapkan nanti kalian bisa di masyarakat bersosialisasi di masyarakat. Kalau ada yang tetangga yang meninggal, kalian bisa ikut partisipasi, menyumbang tenaga pemikiran, termasuk untuk sampai menguburkan. Tapi tentunya untuk perempuan jangan sampai masuk. Masuk karena saya partisipasi hanya perempuan itu jangan juga. Sebagai kerjanya laki-laki, betul. Karena itu ikut partisipasi sosial di masyarakat. Bagaimana kita bisa bersosialisasi di masyarakat, ya kita sehingga menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Oke, seperti itu. Sebelum Bapak melanjutkan materi berikutnya, yaitu kita sedikit membaca Al-Quran bersama. Ya, kita harus membiasakan setiap hari untuk membaca Al-Quran. Ya, kebetulan pada siang ini yaitu berkenaan dengan materi, kita akan membaca surat Ali Imran ayat 185. Kelihatan? Kelihatan ya? 2, 3. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ya, sekali lagi, bareng 2, 3. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ya, kemudian faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Panjang ya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. 2, 3. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Oke, lanjutnya wa mal hayatud dunya
paham tidak paham, kita harus membiasakan karena Al-Quran menjadi sumber pedoman buat kita semua. Tentunya sambil dibaca, sambil dipahami. Oke, siapa? Ayo dia, silakan baca artinya. Berdiri boleh? Artinya, setiap yang bernyawa akan dikasihkan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kesenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang berberdaya. Quran Surat Al-Imran ayat 185. Ya, bagus. Ada yang mau sanggup baca ayat Al-Quran dari awal tadi? Ada yang sanggup bagi kasih hadiah? Sudah cukup ya? Jadi setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kita bernyawa saat ini? Pasti? Pasti mati. Kambing yang bernyawa? Pasti? Ya, pasti mati. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Batu bernyawa enggak? Batu? Enggak. Berarti batu enggak kan? Karena enggak pernah hidup. Orang enggak pernah hidup masa? Ya. Seperti halnya kita kalau bertemu suatu saat pasti akan berpisah. Kalau orang hidup ya pasti mati. Kalau orang enggak pernah hidup ya enggak akan mati. Ya. Seperti itu. Oke, setelah nanti sebelum kita mengerjakan kelompok ya, nanti dibuat 5 kelompok, 4 kelompok, mohon maaf. Dibuat 4 kelompok, satu kelompok sebanyak 5 anggota. Ya, nanti setiap kelompok silakan untuk mempresentasikan. Yang pertama tadi kewajiban untuk main yang pertama yaitu memandikan. Kelompok yang pertama berarti nanti presentasi memandikan. Kelompok yang kedua mensolat mukamani. Kelompok yang ketiga berarti mensolatkan. Yang terakhir kelompok yang keempat yaitu menguburkan. Ya, nanti Bapak akan bagikan makalah tentang bab keempat ini tentang pengurusan jenazah. Ya, silakan nanti dibuat kelompok dulu. Silakan sebelum mencari kelompoknya masing-masing kita tepuk semangat dulu bersama-sama. Tepuk semangat. Silakan nanti Bapak sebutkan masing-masing kelompoknya. Nanti silakan cari tempatnya, temannya di kelompok masing-masing. Ya. Siap? Sudah ya? Pas 4 kelompok ya, 1, 2, 3, 4. Mengurut saja biar mudah. Yang paling kanan yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kelompok 1 yaitu nanti akan mempresentasikan tentang bagaimana memandikan jenazah atau memandikan mayit. Ya. Silakan dibaca dulu. Ya. Kemudian untuk kelompok 2 nanti juga akan mempresentasikan tentang mengapani mayit. Kemudian untuk kelompok yang ketiga nanti akan memberikan seputar tentang sholat mayit atau sholat jenazah. Yang terakhir yaitu kelompok 4 mengumpulkan sholat mengumpulkan mayit. Ya, silakan Bapak beri waktu dulu untuk membaca, dipahami. Nanti silakan satu kelompok silakan bisa mempresentasikan dan nanti Bapak akan berikan pertanyaan kepada kelompok lain untuk menanyakan barangkali yang kurang paham. Nanti kelompok yang presentasi harus menjawab pertanyaan yang diberikan dari kelompok lain. Ya, seperti itu. Silakan Bapak kasih waktu untuk membaca dulu, dipahami. Ya, silakan dimulai dari sekarang. Membaca tentang nanti akan dipresentasikan. Silakan untuk media pembelajaran bisa menggunakan media cetak, buku ataupun media sosial. Ya. Dari Google ataupun yang lainnya. Kita nanti mulai dari kelompok yang pertama dulu ya. Kelompok pertama siapa ketuanya? Siapa? Satya. Silakan Satya berdiri. Ya. Dan silakan membacakan atau mempresentasikan tentang kewajiban yang pertama yaitu memandikan jenazah. Kelompok lain silakan beri pertanyaan untuk kelompok 1 lagi.
Air yang digunakan untuk memandikan mayit adalah air suci dan digunakan mencampurnya dengan sirup darah atau larutan atau halus. Menyiram air ke seluruh badan secara merata dan dari kepala sampai ke kaki digunakan 3 kali atau lebih. Jangan mendahulukan anggota badan setelah kanan lalu bagian depan kiri. Membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah, khususnya di bagian perut dengan cara menekan bagian bawah perut dan bersamaan dengan itu mengangkat sedikit bagian kepala dan badan sehingga kotoran yang ada di dalamnya akan keluar. Dan terakhir disirami dengan larutan gabung barus dan garam haruman. Oke, bagus. Ada yang mau bertanya ke kelompok 1? Silakan. Kelompok 2 ya. Bagaimana cara memandikan mayit yang anggota tubuhnya hilang? Hilang ya. Apa katanya? Kurang jelas pertanyaannya? Bagaimana cara memandikan mayit yang anggota tubuhnya hilang? Oh, ya. Ya, silakan. Kalau kita nanti dimandikan dan diurus bagaimana layaknya. Kalau tidak digunakan, biasanya ada saja. Gimana? Kelompok 2, Mbak? Dengan pertanyaan jawaban dari kelompok 1. Kelompok lain? Gak ada. Ya, silakan nanti ketika presentasi berikan pertanyaan ya. Dari kelompok mana saja silakan. Oke, beri semangat dan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, luar biasa materi siang hari ini khususnya untuk yang tugas kelompok atau presentasi kelompok luar biasa. Jadi semangat, terus semangat. Insya Allah kita kedepannya tentunya akan membahas materi-materi yang lebih menarik lagi, tentunya akan sangat bermanfaat di masyarakat. Apalagi kita sebagai manusia tentunya akan bertetangga dengan tetangga kita, dan di situ nanti kita akan berperan. Kita sebagai tetangga bisa membantu apa ke tetangga. Oke, dianggap cukup ya presentasi siang hari ini. Silakan masing-masing juga untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing lagi. Ya, kita silakan perhatikan tempat masing-masing. Selanjutnya kita akan praktek mengkapani mayit atau cara membungkus mayit. Silakan minta bantuan dong untuk mengangkat meja di belakang laki-laki. Ya, kita akan praktek cara mengkapani mayit untuk mayit laki-laki dulu ya. Mau anak-anak ataupun orang dewasa tetap sama statusnya laki-laki dan perempuan. Tadi yang disampaikan tadi berapa kalau laki-laki? Berapa lapis? 3 lapis ya. Kemudian ada gamis, kemudian ada sarung. Ini 1 lapis nih namanya. Segini 1 lapis. Ya, ini lapis yang kedua. Ini karena laki-laki ya. Tadi berapa lapis? 3. Ya. 1 lagi. 3 lapis untuk laki-laki. Kemudian untuk laki-laki, nah ini ada kamu udah siapkan tadi ya di rumah untuk membuat baju gamis. Ini caranya. Jadi nanti udah ngerti gamis beres begini udah siap semua. Boleh nih, boleh ya. Mau sarung dulu boleh, mau langsung gamis dulu boleh. Yang tadi sudah dipulangin tadi ya. Boleh kita prakteknya ini dulu ya. Gamis dulu seperti ini. Kemudian tadi yang sarung untuk laki-laki boleh begini ya. Bisa begini sarung ya. Kemudian untuk melipat, lipatan yang tadi kan laki-laki 3 ya. Melipatnya satu-satu, jangan langsung 3 lipat. 1 dulu diikat lagi 3. Nah, gitu ya. Ambil lagi 1 gitu. Terus lakukan berikutnya begitu, lakukan berikutnya. Yang terakhir ada 3. Nah itu simpel saja cara mengurus mayit, cara memandikan, mengkapani, mendoakan, simpel saja, jangan sampai dibikin ribet seperti di bagian depan karena mengikuti adat. Ya, simpel saja simpel. Ini cara mengkapani mayit apa ini? Laki-laki 3 lapis.
kain, satu gamis, kemudian satu sarung. Nah, ada yang menggunakan juga apa tuh? Imamah ya, mudah-mudahan kepala kayak mohon maaf kayak para wali atau apa kayak begitu. Itu ketika main juga digunakan. Nanti kalau sudah beres, talinya ya tinggal diikat saja ya. Tali mah tinggal disiapkan saja. Ya, tali dari mulai ujung apa tuh? Ujung kepala, kemudian di tangan, di bagian mata, terakhir atau di sini juga terserah silakan ya. Ya, tujuan tali supaya kain kapalnya enggak melorot atau apa. Oke, terima kasih kepada anak-anakku khusus tadi yang sudah mau mempraktekkan menjadi baik. Tentunya nanti dalam kenyataan di lapangan itu akan lebih sulit ya. Bayangkan kalian sendiri nanti kalau menjadi pengurus atau salah satu anggota keluarga yang meninggal pasti dalam kondisi sedih apa gitu ya. Ya tentunya akan berbeda, tidak berbeda, tapi tetap kita karena ini ilmu maka kita pelajari. Untuk evaluasi pembelajaran di hari ini tentunya banyak kekurangan ya, saya sendiri banyak kesilapan. Tadi juga saya sudah bagus untuk presentasi, tapi ya ada sedikit kurang ya. Bagaimana caranya? Artinya bagusnya kalau nanti presentasi itu ketika kelompok yang bertanya kemudian sama kelompok yang presentasi jangan dianggap cukup saja ya. Nantinya kira-kira suasana hidup bahwa kalau kamu nggak puas katakan nggak puas, terus ada pertanyaan seperti bagaimana lagi, silakan itu evaluasi dulu. Untuk kesimpulan materi pada siang hari ini bahwa kewajiban umat muslim baik laki-laki perempuan untuk mayit ya, berarti kewajibannya untuk orang hidup. Ada berapa kali itu? Ada 4. Yang pertama memandikan, kemudian yang kedua mensolatkan, mengkamang dulu ya. Kemudian yang ketiga mensolatkan, kemudian yang keempat menguburkan. Itu kewajiban orang hidup terhadap orang mati cukup 4 ya. Demikian pembelajaran kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa dimanfaatkan. Mari kita sama-sama menutup materi pembelajaran pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama.